Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Irsyad TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala di Irsyad TV tentunya. Dan Alhamdulillah saat ini di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Abu Saif Hafizullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Senang kalau ngeliat Ustadz sehat ini. Ya, berarti kita masih bisa tanya-tanya kalau Ustadz sehat. Ustadz, ya ini Ustadz, karena memang program Bicara ini kan mempertanyakan masalah yang sedang terjadi ataupun pernah dialami mungkin bagi sebagian orang. Ini Ustadz, Ana ingin bertanya Ustadz, Ana pernah dengar bahwasanya kita itu sesuai dengan apa yang menjadi temannya kita. Maksudnya kita itu akan mencontoh apa yang teman kita lakukan, kurang lebih gitu. Anda pernah dengar seperti itu Ustaz. Dan berarti kan dari situ penting sebenarnya kita untuk memilih teman gitu Ustaz. Kalau dalam kehidupan juga penting, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mau Anda tanyakan Ustaz, dalam syariat sendiri, apakah ada panduan atau syarat dalam memilih teman atau bebas berteman sama siapa aja Ustaz? Mungkin boleh dijelaskan pada kita Ustaz. Fadol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, tadi pertanyaannya Bang Jiang berkaitan tentang memilih temannya. Memang Masya Allah ini adalah hal yang harus sangat kita perhatikan ya. Nanti kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang baik buruknya, benar salahnya kita memilih teman, itu akibatnya kepada kita dunia dan akhirat, kita akan berpikir ulang bagaimana nih caranya memilih teman itu. Pertama kita akan bahas sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana Rasulullah SAW membuatkan sebuah permisalan yang ini sangat mudah sekali difahami dan mendalam sekali maknanya. Beliau menyebutkan perumpamaan berteman dengan orang yang baik dengan orang yang buruk itu seperti berteman atau berkumpul dengan penjual minyak wangi dan pempandai besi gitu ya. Kalau kepada kita dekat-dekat dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, maka bisa jadi dia akan memberimu parfum, atau engkau akan membeli parfum darinya, atau engkau akan mendapatkan aroma harum dari yang ia jual. Sementara jika engkau berteman atau dekat dengan seorang pandai besi, bisa jadi pakaianmu terbakar dan bisa jadi engkau juga mencium aroma yang tidak sedap dari dirinya. Nah, di sini perumpamaan yang bisa kita lihat sendiri, Masya Allah, beliau SAW memberikan permisalan yang seperti itu. Kita berteman dengan orang yang baik diumpamakan seperti orang yang berdekatan dengan penjual parfum. Pertama, dia akan bisa memberimu hadiah parfum yang aromanya harum. Maka kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa mendapatkan kebaikan dari dirinya. Kalau dia baik, tentu kebaikannya, nasihat-nasihat dari dirinya, mengingatkan ketika kita dalam kondisi yang tidak benar gitu kan, kita dalam kondisi yang bisa membuat kita celaka ya kan, kemudian mengingatkan kita ini dan itu yang semuanya adalah kebaikan dan kebaikan kepada diri kita. Maka efek dari teman-teman yang baik inilah yang membuat kita itu juga akan menjadi seperti dirinya. Nah, karena dia akan lambat laun akan menular gitu. Adapun jika kita berteman dengan orang yang buruk, maka diumpamakan di sana seperti kita berdekatan dengan seorang pandai besi yang bisa membakar pakaian kita atau bisa memberi kita aroma yang tak sedap. Berteman dengan orang-orang yang buruk itu sama dengan kita bermain dengan bahaya. Teman yang buruk ini bisa membuat kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, ya kan? Atau bahkan menasihati kita, tapi nasihat yang cenderung menjerumuskan kita kepada keburukan,
kita berbuat salah tidak pernah diingatkan, ya kan? Kita meninggalkan kewajiban pun tidak pernah dihiraukan olehnya. Semuanya menjadi sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita perhatikan pula sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah oleh kalian dengan siapa kalian berteman. Kata Khalil sini, maka yang harus kita perhatikan maknanya adalah teman dekat. Ya, kita kan berbeda-beda tuh berteman. Ada yang teman sekedar kenal, ada teman yang ya sekedar jumpa begitu saja, tapi ada yang mana teman duduk, cerita, dekatlah dengannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman yang dekat dengan kita, yang menjadi teman duduk kita, teman ya sebagian orang curhat kepada temannya begitu, ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, karena orang inilah yang akan mempengaruhinya. Kata Rasulullah SAW di sana, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Arti agama seorang teman, kualitasnya itu akan mempengaruhi temannya yang lain. Kalau kualitas agama seorang teman itu bagus, maka ini akan mempengaruhi baguslah kualitas agama teman-temannya yang lain. Maka sebaliknya, kalau kualitas agama dari temannya ini buruk atau cenderung banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, begitulah jadinya nanti akan teman-temannya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, al-ruh junudun mujannadah. Ruh manusia ini seperti pasukan-pasukan yang berkumpul. Maka orang akan berkumpul sesuai dengan karakternya masing-masing. Orang yang baik akan berkumpul dengan yang baik, orang yang buruk akan berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Maka jika kita ingin menjadi baik, nyamanlah bersama orang-orang yang baik. Insya Allah dengan demikian kita akan ketularan kebaikan dari orang tersebut. Hati-hati ya, jangan sampai kita nanti menyesal dengan seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani. Pada hari orang-orang yang berbuat zalim itu menggigit jari jemarinya, artinya menunjukkan sangat menyesal, mendalam sekali penyesalannya akibat perbuatannya. Apa yang dia lakukan? Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ia katakan, andai saja dahulu aku mengikuti jalannya Rasulullah. Andai saja dahulu ketika aku punya kesempatan masih hidup di dunia itu mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Setelah itu penyesalannya apa? Setelah penyesalan tidak berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyesalan berikutnya yang menjadi penyebab utama, ya, penyebab yang paling mendasar dari ketergelincirannya mengikuti jalan Rasulullah SAW adalah seandainya saja aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, ya. Seandainya saja temanku itu bukan si fulan dan si fulan, karena merekalah akibatnya aku seperti ini, ya, menjadi orang yang zalim yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh temanku itu sudah menyesatkanku setelah aku tahu tentang kebenaran Al-Qur'an. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu jadi perhatian kita. Maka bukan hal yang sepele siapa teman kita, teman makan kita, teman jalan-jalan kita, teman duduk kita, nongkrong kita, itu bukan hal yang sepele. Itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Beda kalau teman-teman hanya sekedar kenal, hanya sekedar hubungan bisnis dan lain sebagainya, itu adalah yang hanya sekali-sekali saja bertemu dan hanya sesuai kebutuhan saja. Tapi kalau sudah teman di mana kita sering bersamanya, inilah harus dipilih-pilih. Anda berteman dengan orang yang baik, insya Allah Anda terjerumus dinasehati. Anda lalai dari melaksanakan kewajiban, Anda akan dirangkulnya. Anda sedang sedih, Anda dihiburnya. Anda sedang terlalu gembira melewati batasnya, Anda akan
diingatkan olehnya. Maka disitulah peran seorang teman, yaitu senantiasa berusaha temannya ini berada di jalan yang hak. Nah, ini keuntungannya kalau kita memiliki teman yang baik. Sebaliknya kalau kita punya teman yang buruk, nah inilah yang akan hilang dari diri kita. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, baguslah mencari teman agar memberikan dampak yang baik bagi kita di kehidupan dunia ini, apalagi untuk kehidupan akhirat ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi penting sekali kita memilih teman dekat dalam kehidupannya, Ustaz ya, supaya tidak menjadi penyesalan bagi kita di hari akhir tadi. Betul. Sesuai dengan dalil yang Ustaz sampaikan. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz atas faedah singkatnya. Baik pemirsa Syad TV semuanya dimanapun Anda berada, itu dia tadi segmen bicara kita kali ini, bincang agama raih pahala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.